Laras, selamat datang di Bataknesia Channel. Tanah Batak telah melahirkan sejumlah orang besar. Mereka menjadi jenderal-jenderal yang berperan besar di negeri ini. Hingga saat ini sejumlah jenderal berdarah Batak terus bermunculan, baik itu di institusi TNI maupun Polri. Berikut ini jajaran tokoh TNI yang menjabat sebagai jenderal berdarah Batak, yang masih bertugas untuk membela negara hingga saat ini yang memiliki segudang prestasi selama kepemimpinannya. Lalu siapa sajakah sosok jenderal tersebut? Langsung saja simak ulasan berikut ini. 1. Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak. Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSC lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari tahun 1970. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostra TNI Angkatan Darat. Pak Maruli Simanjuntak menempuh pendidikan di Akademi Militer pada tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra. Berkat kerja kerasnya, ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Batalion atau Danyon 21 Grup 2 Sandi Yuda periode tahun 2019. Tak hanya itu, dalam tahun yang sama ia juga naik jabatan sebagai Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus atau Pusdikpasus hingga tahun 2010. Dilanjutkan karir militernya menjabat sebagai Wakil Komandan Grup 1 Para Komando dan pernah menjadi Asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus periode tahun 2014. Dalam sepak terjang karir militernya sangat bersinar. Pak Maruli Simanjuntak pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres periode tahun 2014 hingga 2016 dan selanjutnya menjadi Komandan Korem 074 Waras Tratama periode tahun 2016 hingga 2017, lalu menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres periode 2017 hingga 2018. Karirnya pun makin bersinar menjadi Kasdam 4 di Ponegoro dan Komandan Pas Pampres periode tahun 2018 dan selanjutnya dilanjutkan menjabat sebagai Pangdam 9 Udayana periode tahun 2020 hingga 2022. Hingga saat ini beliau masih aktif dengan jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ke-43. 2. Mayor Jenderal Richard Tampu Bolon. Mayor Jenderal TNI Richard Horja Taruli Tampu Bolon SHMM lahir 24 Mei tahun 1969. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer 16 Patimura. Pak Richard Tampu Bolon menempuh pendidikan di Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman dalam bidang infanteri baret merah, yang mengawali karir militernya dengan jabatan Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Kasko Gab Wilhan 1, Kasdam 6 Mula Warman, dan Rem 023 Kawal Samudra, dan Rindam 6 Mula Warman. Selain itu, Pak Richard Tampu Bolon pernah menjabat sebagai Satuan Elit TNI Angkatan Darat, yakni Pabandialit Sintelma Kopassus, Danyon 11 Grup 1 Kopassus, Wadang Grup 2 Kopassus, dan Asintel Danjen Kopassus di tahun 2014. Dalam sepak terjangnya di militer, ia juga pernah menjabat sebagai Dang Grup 2 Kopassus, Dang Grup 3 Kopassus, Wakil Danjen Kopassus periode tahun 2017 hingga 2018, Kasdam 6 Mula Warman periode 2018 hingga 2019, dan Kasko Gab Wilhan 1 periode tahun 2019 hingga 2020. Tak hanya itu, beliau berhasil dalam setahun naik jabatan menjadi Dankopsus TNI periode 2020 hingga 2021 dan hingga saat ini beliau mendapat promosi jabatan dengan jabatan Pangdam 16 Patimura. 3. Mayor Jenderal TNI Marinir Kasirun Situmorang.
Mayor Jenderal TNI Marinir Kasirun Situmorang SH, lahir di Kabanjahe pada tanggal 29 Oktober tahun 1964. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang menjabat sebagai TA Pengkaji Bidang Demografi Lemhanas. Bapak Kasirun Situmorang menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut atau AAL, Angkatan ke-32 tahun 1987, yang mengawali karir menjabat sebagai Danyon Taifif 1 Marinir periode 2000 hingga 2001. Setahun kemudian menjabat sebagai Pasintel Brigif 1 Marinir periode tahun 2001 hingga 2004. Sepak terjang militernya terus bersinar dengan memperoleh jabatan menjadi Pasiops Brigif 2 Marinir, Asopskas Pasmar 1, dan Brigif 1 Marinir, serta staf ahli pengarmabar periode tahun 2010 hingga 2012. Tak hanya itu, Pak Kasirun Situmorang pernah menjabat sebagai Asopskas Kormar, Wadan Lantamal dan Wadan Lantamal 1 Medan periode tahun 2012 hingga 2014. Selanjutnya di tahun 2015 hingga 2017, beliau berkesempatan menjabat sebagai Komandan Pasukan Marinir 1, Kepala Staf Korps Marinir, Wadan Kodik Latal, dan Lantamal 7 Kupang. Dan saat ini menjabat sebagai TA Pengkaji Bidang Demografi Lemhanas. 4. Brigadir Jenderal Jimmy Ramos Manalu. Brigadir Jenderal TNI Jimmy Ramos Manalu SIP, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Oktober tahun 1971. Beliau adalah seorang perwira TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai Komandan Korem 033 Wira Pratama. Jimmy Manalu menempuh pendidikan di Akademi Militer tahun 1993, yang mengawali karir militernya dari Pama Pusenif, selanjutnya 2 tahun kemudian menjabat sebagai Pama Kopassus periode tahun 1995. Dalam sepak terjang karirnya, Jimmy Manalu pernah menjabat sebagai Danyon 21 Buh Palayuda, dan sepanjang tahun 2009 hingga 2014, ia pernah menjabat sebagai Kabak Linut Dirbinsen Pusenif Kodiklat TNI Angkatan Darat, Dandim 0726 Sukoharjo, Waster Kasdam 4 di Ponegoro. Selanjutnya di tahun 2016 karirnya semakin bersinar dengan mendapatkan promosi menjabat sebagai Asintel Kasdam 4 di Ponegoro, Paban Patkom Sos Terat, Waster Kasat Bidang Wanmil dan Kermater. Hingga saat ini Jimmy Manalu menjabat sebagai Danrem 033 Wira Pratama. 5. Brigadir Jenderal Boni Christian Pardede. Brigadir Jenderal TNI Boni Christian Pardede SE, lahir di tanggal 14 Desember 1969. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai Inspektur Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan. Boni Pardede menempuh pendidikan di Akademi Militer tahun 1991. Dalam perjalanan karir militernya, ia pernah menjabat sebagai Komandan Yonif 756 Wimane Sili periode 2007 hingga 2009. Selanjutnya Komandan Kodim 1710 Mimika dan Pabandia 2 Kermabil Spaban 6 Kermamil Sopsat. Bahkan ia pernah menjabat sebagai Komandan Brigif 20 Imajaya Keramo periode 2013 hingga 2014. Komandan Korem 172 Prajawira Yakti periode 2016 hingga 2018, dan Pamen Den Mama Besat periode 2018 hingga 2019. Karirnya pun semakin cemerlang dengan jabatan Waslat Kasat Bidang Latihan periode 2020 hingga 2021 hingga menjabat sebagai Irdam 1 Bukit Barisan.